Oke, selamat malam. Ketemu lagi om-om, mbah-mbah, dan paman-paman. Salam dulu, salam Rahayu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada request tentang perawatan center. Perawatan center itu sebetulnya sangat simpel ya. Apalagi kalau Anda sudah beli brand jadi seperti ini. Kalau kita bongkar dalamnya itu dia sudah ada sil-silnya, ada o-ringnya, dan di sini ada o-ring karetnya. Asalkan nggak kita bongkar-bongkar, itu dia cukup terlindungi dari air maupun debu yang bisa masuk ke dalam. Ya kalau sudah kita bongkar-bongkar, o-ringnya itu jadi rusak ya, mungkin aus dan lain sebagainya, ataupun putus dan mengecil, perubahan bentuk dan lain sebagainya, itu mengkhawatirkan untuk terjadi bocor kena air. Dan yang lain, untuk perawatan yang lain, kalau nggak dipakai lama ya dicopot aja baterainya kalau nggak dipakai lama, supaya menghindari seperti rangkaian ya tidak tentu ya. Jadi silahkan aja untuk teman-teman, om-om, mbah-mbah, dan paman-paman dites saja. Dia ada bocor apa enggak arusnya. Sebentar saya ambilkan alat ukur. Oke, alat ukur sudah di depan kita. Dalam keadaan tidak menyala, kita arahkan jarum kita ke 25 mili ya, 25 mili ampere. Begitu. Jangan dinyalakan, tapi nanti kalau dinyalakan alatnya bisa rusak. Nah, ini kita taruh coloknya yang hitam di baterai, negatifnya, sedangkan yang positif di sininya. Nah, kalau kita biarkan dulu lama, kita halo kok enggak fokus. Nah, kita sentuhkan di sini. Nah, itu kan naik kan. Nah, dia kalau sampai dia 0 atau tidak bergerak sama sekali seperti ini, nah itu dia tidak habis baterainya. Tapi kalau biasanya ATC kapasitor ya, atau Advanced Technology kapasitor itu yang kotak-kotak kecil itu, dia ada bocor, maka baterai ini yang sudah dipasang dan kita kencengin ini capnya begini, sudah kita kencengin dan dia connect, siap nyala. Nah, berarti baterai itu akan terkuras pelan-pelan. Sedangkan dia sudah tidak ada proteksi lagi karena itu kerusakan, kebocoran komponen, sehingga sampai baterainya habis. Dan baterainya kita yang lithium ion tentu saja di bawah 2,8 atau 2,7, beberapa baterai seperti itu, di bawahnya itu, maka lithium ion akan rusak. Jadi sudah tidak bisa dipakai lagi. Ataupun kalau malas, mungkin pakainya ya berkisar seminggu lah ya, seminggu 10 hari, itu kita kendorin aja. Nah gini, kendorin, kita coba pijit, oh tidak nyala, berarti dia sudah cut off. Jadi dia modenya sudah tidak ada tegangan sama sekali yang mengalir ke rangkaian. Jadi kemarin ada TS10 ya, TS10 yang Wurkos seperti ini. Dia kalau dipasang baterainya cepat habis, gitu habis, dan baterainya rusak karena mungkin ada kebocoran Advanced Technology kapasitor yang ada di dalam.
Ya kita nggak tahu ya, mungkin dari pabriknya ataupun karena penggunaan kita yang nggak benar ataupun apa, sehingga komponen itu ada yang rusak atau bocor seperti itu. Dia tetap nyala, cuman ya itu dia ada kebocoran arus kecil sehingga terus membuang, sehingga apa baterainya dia terbuang terus untuk arusnya sehingga sampai habis. Perawatan center seperti itu kita kendorin. Terus lagi yang menggunakan tail cap yang nyala. Tail cap yang nyala ada klip-klipnya, tentu saja dia makan ya ini ya. Yang nyala begini, ada yang RGB dan lain-lain, itu akan makan baterai. Jadi ya mungkin seminggu sekali dicek baterainya masih atau perlu dicas lagi dan dipasang lagi sampai nyala. Tapi ini selalu ready untuk dipakai karena nyala. Sebetulnya perhatian kita cukup ke baterainya saja. Kalau yang lain-lain saya kira nggak ada masalah ya untuk perawatan. Pemerhatian untuk baterai, dan untuk yang lain-lain kaca mungkin yang paling safe itu jangan dilap, karena dia ada air coatingnya ya, anti reflektif coatingnya itu, yang itu sebetulnya adalah uap logam ya. Mungkin seperti raksa itu diuapkan terus dia nempel di kacanya itu sehingga menjadi anti reflektif AR glass. Kalau di lama-lama ini dia akan baret-baret, apalagi yang lensanya plastik seperti Wurkos tadi ya. Maaf masih batuk-batuk. Wurkos ini kacanya plastik. Kalau kita sering lap-lap, apalagi lapnya kotor, itu kan dia akan baret-baret, semakin lama semakin buram dan semakin hancur kacanya. Ini soalnya plastik ini. Itu jadi nggak ada kacanya. Terus seperti HS10 itu juga plastik. Banyak ya yang plastik diperhatikan, apalagi Bibes, Xiaomi yang F1 itu plastik juga. Ya kalau mungkin mbah-mbah, om-om dan paman-paman telaten dikasih stiker itu ya monggo. Tapi sebetulnya ini kan masuk ya. Jadi kacanya semua itu sebetulnya terlindung agak ke dalam. Kalau nggak disentuh-sentuh, ditaruh pun kan itu dia ndak ini ya. Tidak tersentuh oleh tempat untuk kita naruhnya. Jadi kan gini kan kacanya kan tidak kesentuh. Kalaupun menurut saya itu dicarikan stiker aja, stiker yang itu loh. Biasanya buat kacanya HP itu untuk menghilangkan debu sebelum dipasang anti gores dan lain sebagainya. Nah, itu di stiker aja, tempel sini, angkat truk langsung bersih dari debu-debu. Jadi dia ndak goser-goser gitu, atau debunya nempel kita gini-ginikan, maka dia partikel yang tajam dia akan melukai dari lapisan air glass ataupun PPMA plastik ini ya. Seperti itu. Terus kalaupun sudah dipergunakan, kalau ada siapkan semprotan sama alkohol seperti desinfektan, itu kita lap cairan yang cepat kering ya, kayak alkohol itu atau spiritus apa. Fungsinya adalah untuk menghilangkan garam dari tangan kita, kan kita itu kan mengandung garam. Sedangkan ini aluminium, brass, koper itu bisa teroksidasi karena garam. Ya kalau lain lagi, kalau mereka pingin terpatina, justru dipegang-pegang supaya kelihatan oksidanya itu muncul, katanya lebih berseni, katanya seperti itu, namanya terpatina, katanya seperti itu.
seperti jam terbangnya sangat lama sudah dipakai-pakai sehingga dia buram-buram natural. Ya monggo, kalau keep clean ataupun tetap bersih saja terus, ya itu kita carikan spiritus ataupun alkohol, kita semprot pakai tisu, kita lap set, sudah kering, kita taruh untuk perawatan permukaan, ya terkena garam, terkena debu dan lain-lain, atau cairan yang lain kita pegang-pegang, oli lah dan lain sebagainya. Nah itu bisa menjaga senter kita lebih awet. Terus lagi masalah di sini, kita kalau buka di sini ini ada grease yang biasanya lithium base ya dia, ataupun bukan dari mineral oil base atau oil oli ya. Kalau oli itu karetnya biasanya reaktif terhadap karetnya sehingga karetnya gembung, mudah patah, mudah putus, terus sulit untuk ini kan karena dia membesar gitu dan lain sebagainya kalau yang dari mineral oil. Tapi kalau yang lithium base itu biasanya dia aman terhadap karet-karet yang seperti ini. Itu perawatannya seperti itu, sekiranya bisa membantu untuk paman-paman, om-om dan mbah-mbah. Ya usahakan dibersihkan ya. Soalnya kotoran apapun biasanya dia ada asam, mungkin basah, dan dia bisa merusak permukaan senter kita yang kita simpan untuk supaya tetap bagus. Masalah yang lain-lain asal penggunaan umum, tidak di custom yang macam-macam, itu relatif aman. Jadi sebetulnya custom sendiri itu out of the box ya. Jadi bisa kita nilai itu lebih cepat merusak senter daripada kalau yang aslinya aja. Kita gedekan ampernya dan lain sebagainya, itu sebetulnya adalah lebih cepat ke arah merusaknya daripada. Jadi kalau pabrikan gini sudah dipikir arusnya cukup untuk penerangan secukupnya, bukan untuk gas-gasan, bukan untuk eksis-eksisan dan lain sebagainya. Ya kalau kita memang mau eksis di dunia sosmed ya monggo lah, silahkan, tergantung masing-masing pribadi. Oke, satu lagi, mungkin durasinya agak lama, enggak masalah ya, ini karena konten juga enggak dibuat dicarikan duit, cuman share aja kepada teman-teman, berbagi pengetahuan. Mungkin ya saya lebih tahu dulu dan bisa membagikan hal yang berguna kepada om-om dan mbah-mbah. Mungkin juga saya kurang tahu ya, minta maaf. Seperti itu. Kalau namanya senter di kamera HP, di kamera digital yang dia ada ini ya, auto brightness-nya dan lain sebagainya, kita jangan tertipu gitu loh. Jadi saya mau setting cahayanya ini sampai seberapa, bisa redup, bisa terang, mau wow mau enggak, itu tergantung kameranya gitu loh. Jadi jangan terpancang wah di kamera gitu begitu. Itu sangat salah ya untuk mbah-mbah, om-om. Kita bongkar aja sekalian. Bisa 700 meter, 1000 meter dan lain sebagainya, itu kecuali yang laser ya. Kalau yang laser kita nggak bisa ngomong, memang dia sudut deviasinya cahayanya laser kecil dan dia intensitasnya sangat tinggi. Jadi sekian mungkin bisa mencapai 1000 meter lebih. Tapi kalau yang seperti ini tergantung cahaya, tergantung kepadatan
kotoran di udara dan lain sebagainya, ada embun, ada debu dan lain sebagainya, maka akan mempengaruhi jarak yang bisa ditembus oleh senter. Tapi masalah penampakan di kamera, sekali lagi nggak usah kaget, karena cahaya yang tak tampak oleh mata kita itu tampak oleh sinar kameranya HP. Begitu, jadi infrared yang terpancar dari alam ataupun yang mana kita nggak bisa melihat, dia akan tertangkap oleh kameranya HP. Seperti itu. Ayo kita coba jerotkan di luar, nanti kita lihat hasilnya bersama-sama. Bagaimana SP33S ini yang float. Terus kita nyoba yang mana ya? Yang Tro, enggak usah yang Tro ya, yang float juga aja, yang EcoRus kemarin, yang ya recommended lah. Ini bantu temen juga supaya tapi hasilnya memang nggak mengecewakan, kita nggak ngecap ya. Dengan harganya yang segitu ya lumayan lah untuk dikoleksi. Itu kita isi tetap kembali satu pesen. Kalau yang mungkin tipe ini, kalau mau repot ya silahkan mau dicoba LED-nya untuk XHP 50 ya. Kemarin saya coba XHP 50, fokusnya ataupun beam shotnya hancur ya, dengan keadaan standar. Saya nggak mau repot, saya mau bikin kasket yang macam-macam karena ini integrated head. Cuman pengencangnya di sini, nanti kita mau nyeting lagi ketinggian reflektornya males. Akhirnya saya kembalikan ke SST 40 aslinya. Oke, kita coba di luar. Tentu saja sekali lagi jangan tertipu oleh kamera. Oke, ditunggu. Oke, om-om, mbah-mbah dan paman-paman. Ya, jadi ini kalau kita brightness-nya saya buka. Nah, ini saya tutup. Bisa saya lock, bisa, tapi ya ini kalau keadaan saya buka brightness-nya gini kelihatan tangan saya. Kalau ini saya tutup nggak kelihatan. Nah, jadi saya mau setting di mana itu mudah saja. Banyak yang protes kepada saya, waduh punyanya itu begini-begini. Ya, itu karena kameranya bagus. Oke, coba sekarang ini saya buka ya brightness-nya 50%. Kita coba yang ini sebentar. Nah, ini low. Low ini mode moon kok lo, minta maaf. Nah, itu kelihatan di sana, padahal mata saya itu nggak kelihatan. Kita buka lagi untuk brightness-nya. Nah, itu semakin kelihatan. Kita tutup ya. Nah. Ini low, ini medium, seperti itu. Nah, ini high ya. Nah, ini coba lagi kita bongkar ya. Nah, ini bisa saya tambah lagi sampai 100% lebih. Wow banget kan? Padahal ini masih medium. Wah, mewah kan? Tapi ya ini bohongan. Nah, oke. Ya lebih baiknya bisa dites sendiri aja untuk senternya. Bagaimana kira-kira kalau di darat. Wah, sampai protek-protek ya. Oke, saya kecilin. Nah. Oke, kita coba yang lain.
SP33S XHP 70.3. Ini dia low mid high kaca ya, low mid high kalau double tap turbo. Ini keadaan brightnessnya 30%. Kalau mau saya cheat nakal, saya buka. Wah, kayak turbo. Kita up lagi. Ini 50% brightness. Kalau 100% ya itu center saya yang kecil untuk apa? Untuk yang mungkin sekitar 50 lumen aja ya luar biasa. Oke, kita kembalikan lagi, kita turunkan brightnessnya. Kita minus ya, coba ya. Nah, tapi ini kalau di kamera dengan apa yang tampak mata itu lebih terang yang tampak mata. Sekarang kalau kita carikan standar ya. Jadi apa yang saya lihat S yang di kamera kurang terang sedikit. Kurang ya ini. Ini apa yang tampak mata tampak oleh kamera. Kita turbo. Nah, seperti itu. Perbedaannya dengan standar, dia terownya lebih keluar menggunakan XHP 70.3 high di dome. Seperti itu kira-kira reviewnya. Panas sekali. Nah, ini high. Terima kasih paman-paman, om-om, dan mbah-mbah yang sempat menyaksikan konten hiburan. Oke, semoga selalu tetap dimudahkan rezekinya, selalu sehat, jaga kondisi. Akhir kata, salam rahayu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.